Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Mudah-mudahan dengan kehadiran dan supportan dari Anda selalu, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi edukasi buat teman-teman semuanya supaya channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat memberikan hal-hal itu. Oke, kali ini yang mau kita bahas itu sebenarnya saya paling males membahas soal mengakhiri hidup, loncat dari gedung dan segala macam. Tapi ini menarik. Kemarin ada berita yang viral soal dugaan keluarga yang mengakhiri hidup gara-gara hutang online. Tapi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia itu juga buka suara dan saya pengen juga menyampaikannya gitu loh, karena sudah ada AFPI di dalamnya, apalagi sudah ada OJK di dalamnya, harus ada Medibroni juga dong secara sudut pandangnya seperti apa, dan saya mengingatkan juga buat teman-teman semuanya ya. Dan ini kita bacakan ini bukan buat Anda gunakan, tidak, tapi Anda jadikan bahwa ini bukanlah hal yang bagus untuk kita lakukan untuk menghadapi masalah jenis apapun. Mati bukan solusi ya, justru itu malah memperburuk keadaan, nanti macam-macam gitu. Yang penting selagi kita manusia normal, kita memiliki Tuhan, tidak ada manusia itu yang harus mati untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka ya, atau masalah-masalah mereka. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini buat teman-teman semuanya, saya beri dulu kesempatan buat Anda yang baru bergabung, silahkan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau Anda ingin konsultasi secara pribadi pun dengan saya juga boleh, ambil nomor pribadi saya. Anda yang belum sempat mensupport channel ini dari tahun lalu sampai tahun sekarang, mana tahu Anda sudah masuk lagi, saya berikan kesempatan untuk mensupport, silahkan. Oke. Heboh dugaan keluarga mengakhiri hidup gara-gara hutang online. AFPI buka suara. Sebenarnya saya paling males nih, karena ini berita kan juga sudah beberapa hari yang lalu ya, mungkin udah sampai 1 mingguan ya. Tapi ya kita mau kayak mana gitu loh, karena di sini saya sebenarnya paling malas, karena orang-orang itu setiap kali dibahas hal ini pasti muncul lagi gitu loh. Tapi ini karena ada AFPI yang buka suara, yang mana ini adalah kiblat semua pinjaman online yang ada di Indonesia, khusus P2P Lending itu bernaung di bawah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan saya pun juga harus meluruskan hal ini ya. Ini berita saya ambil dari CNBC Indonesia. Ini heboh dugaan keluarga mengakhiri hidup gara-gara hutang online, AFPI buka suara. Jakarta, CNBC Indonesia. Beredar kabar bahwa kasus sekeluarga yang mengakhiri hidup di Penjaringan, Jakarta Utara disebabkan oleh lilitan tagihan peer-to-peer lending atau P2P, pinjaman online atau pinjol yang menggunung. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pembuka suara. AFPI pun buka suara terkait hal ini. Ketua Umum AFPI Ejid S. Jafar mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran internal di antara anggotanya. Ia pun berkomitmen bahwa layanan yang diberikan anggotanya tidak memberikan beban tambahan yang memberatkan kepada peminjam. Ini yang enak-enak mereka aja ya. Dia telah melakukan penelusuran internal, kata ketua dari AFPI ini, bahwasanya anggotanya itu telah berkomitmen bahwa layanan yang diberikan anggotanya itu tidak memberikan beban tambahan memberatkan kepada si peminjam. Saya tanya dulu, jawab yang jujur buat teman-teman semuanya. Karena ini ada pernyataan dari Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, Ketua Umum dari yang mengatur pinjaman online khusus pinjol yang ada di Indonesia. Bapak ini menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran internal. Di antara anggotanya, ia pun berkomitmen bahwa layanan yang diberikan anggotanya tidak memberikan beban tambahan yang memberatkan kepada para peminjam. Saya tanya dulu, pinjol itu memberatkan atau tidak? Pinjol itu beban tambahan atau tidak? Anda boleh lihat dulu di sebelah saya ini, atau di bawah saya, atau di mana sih, pokoknya terserahlah saya letakkan. Saya ambil penggalannya, bawahnya Ketua Umum AFPI ini menyampaikan bahwa dia berkomitmen
bahwa layanan yang diberikan anggotanya tidak memberikan beban tambahan memberatkan kepada para peminjam. Harusnya nggak seperti itu. Oke, kita telah melakukan penelusuran secara internal, tapi ya memang kita tidak menemukan tanda-tanda si berhutang atau apa gitu loh. Tidak perlu disampaikan, oh iya kita bahwa anggota kita berkomitmen tidak memberikan beban tambahan dan memberatkan kepada para peminjam. Ketua FPI, coba tengok di dalam kolom komentar yang saya berikan ini, itu spesial buat pernyataan Anda hari ini. Mungkin dari wartawan ya mungkin tidak bisa menemukan hal itu, tapi dari saya setiap hari itu bisa orang-orang yang menyampaikan ketidakmampuan mereka, keberatan mereka diancam, ditekan oleh pinjaman online. Otomatis memberikan beban tambahan. Otomatis pinjaman online ini memberatkan kepada para peminjam. Ya, beban tambahannya itu setelah mereka masuk tidak bisa lunas, bunga terlalu tinggi, diteror setiap hari, diintimidasi, sebar data, itu beban tambahan. Habis itu memberatkan bagi para peminjam, dipotong biaya admin di depan, disuruh membayar biaya bunga yang besar, disuruh dengan biaya denda yang besar. Tahu nggak Anda gitu loh? Kalau Anda hanya bilangin kami berkomitmen bahwa layanan yang diberikan anggota kami tidak memberikan beban tambahan, itu cuma omongan di mulut aja. Benar gak buat teman-teman semuanya? Isi di kolom komentar. Habis itu kita lanjutkan. Sesuai penelusuran melalui Fintech Data Center FDC AFPI, tidak ditemukan adanya fasilitas atau pinjaman terhadap individu yang bersangkutan di seluruh penyelenggara fintech lending berizin OJK pada saat ini, kata Edjik dalam keterangan resmi Rabu 13 Maret 2024. Bagus. Nggak ada masalah, Anda mengcek di Fintech Data Center, Anda tidak menemukan nama-nama korban yang mengakhiri hidup atau loncat dari gedung itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda bilangin anggota kami berkomitmen tidak memberikan beban tambahan atau memberatkan kepada peminjam, permainan Anda terlalu dekat gitu loh. Karena Anda berbicara, Anda juga pemilik dari salah satu pinjaman online, ya kan? Makanya saya kurang suka juga kalau memang ada yang mau menyelidiki benar atau tidaknya yang bersangkutan ini ada di pinjaman online atau meminjam di pinjaman online, jangan hanya dipercayakan kepada lembaga yang mana di dalam lembaga itu ada pemilik pinjolnya gitu loh. Kalau saya nggak salah, ini yang menjabat saat ini sebagai Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia itu juga pemilik dari pinjaman online, resmi dan terdaftar di OJK juga, ya kan? Bagaimana mungkin dia melakukan penyelidikan, mencek Fintech Data Center, kalaupun ditemukan ya datanya kan hilang. Itu asumsi kita, ya, karena kepercayaan publik terhadap OJK, terhadap AFPI itu sudah tidak ada. Jadi kalau hari ini ada AFPI ngomongin kita cari di Fintech Data Center, kita tidak menemui, emang masyarakat percaya dengan hal itu? Tidak. Ya, karena selama ini sengaja dibiarkan, sengaja melamban gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa dugaan mengakhiri hidup bukan disebabkan oleh penyelenggara fintech lending yang berizin dan diawasi oleh OJK, dikarenakan secara lini masa hal ini tidak relevan dengan kondisi terkini berkaitan dengan kasus yang dimaksud. Kalau hanya diserahkan kepada lembaga-lembaga terkait, yang mana lembaga itu juga dipimpin oleh salah satu pemilik dari pinjaman online, itu rasa saya walaupun kejadian itu benar, walaupun kejadian itu tidak benar, tapi kepercayaan publik sangat susah untuk didapat gitu loh. Jadi kalau AFPI benar-benar ingin, serahkan saja semuanya kepada pihak kepolisian. Kalau pihak kepolisian agak kesulitan dalam menyelidiki, bisa diserahkan lagi kepada lembaga-lembaga independen yang bisa menyelidiki ini tanpa ada tekanan. Itu baru bisa dibongkar, baru bisa terjawab, ya. Apakah pinjol ini memberikan beban tambahan, apakah pinjol ini memberatkan kepada peminjam, itu baru bisa. Tapi lakukan penyidikan dengan lembaga-lembaga independen gitu loh. Namun apabila dalam perkembangan kasus ditemukan bahwa korban terjerat dalam pinjol ilegal atau yang tidak berizin dari OJK dan bukan merupakan anggota AFPI, pihaknya pun menegaskan AFPI tidak memiliki akses terhadap data utang korban. Dari dulu sampai sekarang, apapun kasus yang terjadi,
mengakhiri hidup, minum racun, kabur dari rumah, loncat, tidak ada lagi di muka bumi ini. Tetap yang dikambing hitamkan itu pinjol ilegal. Padahal pemain utamanya pinjol legal. Masyarakat tidak akan mampu untuk membuktikan karena masyarakat mempunyai keterbatasan akses dalam hal itu. Dan lagian pinjol-pinjol legal yang melakukan peneroran itu tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali. Ya, makanya saya bilangin capek-capek aja FPI menyampaikan begana begini begana. Kepercayaan publik itu sudah tidak ada. Ya, publik merasa, wah, mana mungkin, kalaupun mereka menemukan hal-hal yang buruk, pasti mereka tidak akan membongkar, pasti mereka tidak akan mengedepankan demi nama baik yang ada di dalam FPI. Ya, jadi apapun kata-kata mereka, ya tetap aja pinjol ilegal akan menjadi kambing hitam di balik hal itu. Hal ini disebabkan oleh pernyataan bahwa pinjol ilegal tidak tunduk pada regulasi dan berada di luar lingkup pengawasan AFPI. Namun demikian, AFPI mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Ya udah pastilah itu. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, AFPI telah melakukan pemantauan terhadap seluruh anggotanya untuk memastikan bahwa mereka menjalani aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh OJK maupun COC dari AFPI. Kami memahami bahwa praktik-praktik yang tidak etis dalam industri ini dapat memiliki dampak yang merugikan masyarakat, dan kami bertekad untuk selalu mencegah hal tersebut terjadi, kata dia. Bagaimana Bapak caranya Bapak mencegah, Pak? Sementara terjadi di lapangan, masyarakat melaporkan, dan ketika ada ancaman dan penekanan itu tidak menyertakan nama aplikasi, yang terjadi adalah Bapak menyampaikan itu dilakukan oleh pinjol yang ilegal. Ya, karena tidak disertakan dengan nama aplikasi. Iya kan? Jadi sulit rasa saya gitu loh. Kecuali besok-besok ketua FPI-nya benar-benar orang dari luar, tidak ada dari yang pemilik pinjol dan segala macam. Kemungkinan kalau enggak muncul lagi pahlawan kesiangan. Kalau kita berharap lagi muncul pahlawan kesiangan, Pilpres sudah selesai. Iya kan? Di sisi lain, FPI menyampaikan rasa bela-sungkawa dan prihatin yang mendalam atas kejadian tragis tersebut. Pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sepenuhnya mengandalkan pihak berwajib untuk menyelidiki penyebab kejadian hingga tuntas. Sebelumnya 4 orang yang tewas setelah jatuh dari lantai apartemen Teluk Intan menyebut korban mengakhiri hidup. 4 mayat, kita harus putus-putus bahasanya ini ya, karena ini akan terbaca kata-kata terlarang nanti. Sayangnya tidak ada saksi di rooftop apartemen peristiwa. Polisi mengatakan pihaknya mengamankan CCTV lokasi. Polisi juga mengatakan para korban dan naik. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, ini informasi bukan untuk ditiru sama sekali ya. Walaupun Anda mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di pinjaman online, ini bukan untuk Anda tiru. Saya selalu sampaikan, gagal bayar pinjol, walaupun Anda gagal bayar pinjol, ya, tidak mampu lagi bayar pinjol, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti ini. Walaupun yang melakukan tindakan ini juga belum terbukti apakah dia terjebak pinjol atau tidak. Ini kan baru masih dugaan saja. Nanti biarkan polisi yang bekerja mencari kebenarannya. Dan untuk AFPI nggak usah terlalu jauh menyampaikan pinjol itu tidak memberatkan, pinjol tidak membebankan. Yang merasakan itu masyarakat. Ya, tapi kalau Anda ketua AFPI tapi Anda juga adalah pemilik pinjaman online, mendingan Anda nggak usah beri tanggapan yang seperti itu. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya, silahkan beri nilai dan silahkan beri masukan dari diri Anda. Bagaimana menurut Anda pendapat-pendapat yang seperti itu, dan berita-berita yang saya sampaikan tadi benar apa tidak. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony. Wassalam.